Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Raji Sultoni. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang binary search tree. Lebih tepatnya subprogram yang berkaitan dengan binary search tree. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas week 11 mata kuliah struktur data. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa bahasan yang dimaksud itu adalah diantaranya saya akan membahas tentang subprogram untuk mencari path of node ini maksudnya kita tuh mencari jalur antara root sampai ke sebuah node di mana kita itu akan mengoutputkan info-info atau value yang terkandung di dalam node tersebut. Kemudian kita akan mencari high of tree di mana kita akan menentukan seberapa tinggi isi pohon ini. Nah, lalu ada depth of node di mana kita itu menentukan berapa kira-kira kedalaman sebuah node jika dilihat dari root. Nanti dijelaskan lebih lanjutnya. Kemudian ada level of tree. Level of tree ini kita menentukan ada berapa tingkat si tree ini, dari root sampai ke leaf paling bawahnya itu ada berapa tingkat, berapa level. Ya, level, tingkat, ya bisa disamakan. Kemudian ada min dan max value. Kita akan menentukan value paling kecil dan value paling besar dalam sebuah binary search tree. Nah, sebelum lanjut kita akan menentukan dulu supaya tidak ambigu. Menentukan dulu abstrak data type yang akan digunakan untuk pembahasan kali ini. Ya, berikut adalah tipe data bentukan yang akan dipakai untuk bahasan kali ini. Baik, yang pertama path of node. Nah, misalkan kita tuh punya tree yang seperti ini. Lalu kita itu akan menentukan path of node untuk value yang mengandung angka 20. Misalkan value yang mengandung angka 20 gitu. Maksudnya bukan node yang mengandung value 20. Nah, itu. Nah, maka kita akan nge-track dulu nih dari rootnya itu 15. Kemudian setelah 15 akan ke 34, kemudian akan ke 20. Nah, jadi jalur dari root sampai ke node yang ditentukan itu akan dicari dan di-outputkan masing-masing value dari node-nya itu. Jadi nanti itu akan kita mengoutputkan 15, 34, 20. Itu. Nah, langsung saja. Nah, bagaimana cara kita menelusur ke dari root sampai ke bawahnya itu? Dari parameter yang ada, itu yang dimasukkan itu adalah bentuknya address. Bentuknya address berarti itu tuh pointer untuk elemen node yang ada di dalam tree, elemen yang bulat-bulat ini. Ya, abstraknya. Nah, bagaimana cara kita menelusur dari root ini sampai ke sini yang diekspektasikan? Nah, sangat sulit menulisnya. Nah, bagaimana cara kita menelusur dari root ke bawah? Dikarenakan parameternya itu berbentuk address, jadi itu agak sulit untuk ditentukan kan ya. Maksudnya kita itu menelusuri alamat memori itu ya bagaimana gitu. Untuk
yang paling untuk hal-hal basic itu masih gak kesulitan gitu kan. Nah, cuman perlu diingat bahwa setiap node itu kan menyimpan value. Jadi si address ini pasti menyimpan value. Nah, si value ini yang akan kita jadikan acuan. Maksudnya gimana? Nah, jadi misalnya setiap node ini, nah satu node ini 15-nya, yang 15 ini tuh satu node yang menunjuk ke sini itu berupa sebuah alamat. Nah, jadi nanti bisa di refer tuh, kira-kira di node ini value-nya berapa, begitu. Nah, kita pakai value yang ada di dalam node-nya ini, bukan si alamat memorinya itu yang dipakai untuk acuan menelusurinya maksudnya. Nah, kita akan menelusuri dari angka 15 ke 20. Kita akan menelusuri dari angka 15 ke 20. Nah, bagaimana cara menelusurinya? Kalau pakai address itu membingungkan, tapi kalau kita pakai value, maka kita bisa jadikan value itu sebagai acuan untuk membandingkan kemana kita harus menelusur. Nah, dalam binary search tree ini punya apa ya, sifat, bukan sifat, lebih ke aturan sebetulnya, aturan atau sifat, ya itulah pokoknya, bahwa setiap angka atau value yang lebih besar, dianggap besar gitu, itu tuh disimpan ke child kanan, ya kanan relatif. Kemudian value yang lebih kecil, dianggap lebih kecil, itu disimpannya ke kiri, ke tangan kiri, nah, anak kiri gitu kan. Ini 15 ini punya anak kanannya 34. Nah, ini ada anak kiri 5. Karena 34 itu lebih besar dari 15, maka itu disimpannya di kanan. Dan karena ini 5 ini lebih kecil daripada 5, maka itu disimpannya di kiri, begitu. Itu aturan untuk binary search tree. Nah, balik lagi, kita kan tadi akan menelusur dengan info dengan fakta tentang aturan tadi gitu ya, pernyataan dari aturan tadi. Diketahui bahwa kalau misalnya kita ingin mencari angka yang lebih besar dari dari root, maka kita harus menelusurinya ke kanan. Jika lebih kecil, ya kita menelusurinya ke kiri, begitu kan. Nah, sekarang ini kita punya root 15. Kemudian yang akan dicari adalah value 20. Nah, 15 dan 20 itu lebih besar 20. Jadi node ini tuh yang dijadikan acuan itu lebih besar daripada rootnya. Dikarenakan ini lebih besar daripada rootnya, seperti yang dibilang tadi, karena lebih besar, maka kita akan menelusurinya ke kanan, ke sebelah kanan. Kalau di pseudocode-nya akan dicek tentang perbandingan itu, kemudian jika terdapat sesuatu, maka dalamnya akan dipanggil rekursi. Dalam case ini, karena 20 itu lebih besar daripada 15, maka kita akan memanggil fungsi pet of node yang memanggil rekursinya dan mengganti rootnya menjadi root right. Jadi kita tuh berpindah dari sini ke sini. Ini jadikan root baru. Nah, root baru ini 34 ini adalah root baru gitu ya, pokoknya itulah. Nah, ini kan jadi root baru ya. Sekarang, oh ya, tadi ada yang kelewat. Sebelum kita menelusuri itu sebenarnya kita tuh harus mengoutputkan 15. Nah, kemudian kita sudah menelusuri, tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita berada di root yang value-nya itu berupa
rootnya itu berupa value-nya itu berupa 34. Nah, kita akan menge-outputkan juga value 34 ini. Setelah itu kita akan membandingkan dengan apakah si node yang kita tunjuk sekarang, si node 34 ini value-nya lebih besar atau lebih kecil daripada node yang jadi value yang jadi acuan si node info ini. Nah, dikarenakan angka 20 itu lebih kecil daripada 34, maka kita akan melakukan penelusuran ke sebelah kiri, ke sini. Dikarenakan angka 20 itu lebih kecil daripada 34. Jadi sudah pasti angka 20 itu ada di sebelah kiri 34, begitu. Karena memang aturan binaris searching-nya memang begitu. Kemudian rootnya akan diubah lagi jadi root left dari root sini. Mana tadi teh? Oh, ini. Nah, kan tadi tuh yang pertama itu kita nge-output 15, kemudian kita membandingkan lalu maju sini. Kemudian kita outputkan ini, kemudian kita bandingkan lagi di sini, lalu maju sini dari hasil perbandingannya. Kemudian, nah, ini kan kita akan outputkan dulu angka 20 ini. Lalu kita cek. Nah, dikarenakan kita ada pada kondisi di mana kita tuh tidak perlu melakukan apa-apa, jadi ya udah kita tuh cuma melakukan outputnya saja untuk yang terakhir ini, untuk ketika kita berada di node 20 ini. Kemudian setelah itu ya apa ya, balik lagi ke atas gitu kan. Kalau rekursi itu pasti akan balik lagi ke atas. Cuman karena perbandingan ini dan pemanggilan rekursinya ini ada di bawah gitu, jadi ketika kita ke atas kita tidak akan melakukan apa-apa. Jadi ya sudah, ketika kita print 15, lalu print 34, lalu print 20, setelah itu ketika balik lagi ke atas tidak akan melakukan apa-apa, karena hal yang perlu kita lakukan yaitu mengoutputkan value itu sudah dilakukan sebelum pemanggilan rekursi, begitu. Nah, itu untuk print path of node. Oh ya, bagaimana dengan contoh lain, misalnya kita akan mengambil path of node untuk address dengan value-nya 8, itu si address ini, misal si address ininya. Nah, kita akan meng-print dulu pasti root-nya. Kemudian kita akan membandingkan kira-kira 8 ini lebih kecil atau lebih besar. Karena lebih kecil, maka kita akan telusuri ke kiri. Nah, sekarang kita dapat 5. Nah, kita tentukan apakah si 8 ini lebih kecil atau lebih besar daripada 5. Oh, ternyata lebih besar. Ya udah, kita telusur ke kanan. Nah, kita outputkan lagi 9. Tadi itu outputkan 5 dulu ya. Sekarang outputkan kita 9. Nah, setelah di outputkan 9, kita bandingkan lagi. Kira-kira ini si 8 ini yang dicari ini apakah lebih besar atau lebih kecil daripada dari si 8 ini yang dijadikan acuan untuk dicari itu kan. Nah, ternyata si 9 ini lebih besar daripada 8. Ya udah, berarti kita carinya ke kiri karena 8 itu lebih kecil. Ya, maaf lah kalau kebalik-balik ya. Tapi intinya kalau misalnya si acuannya itu lebih kecil, maka dia akan ke kiri. Jika acuan yang dicarinya gitu, yang dimasukkan ke parameter ini, value dari parameter ini, nah jika lebih kecil akan ditelusuri ke kiri, jika lebih besar akan ditelusuri ke kanan, begitu. Itu untuk path of node. Kemudian misalkan ada sebuah tree sebagai berikut, ya sebenarnya tree-nya sama sih, cuman kita tuh di sini akan menghitung seberapa tinggi sih si tree-nya ini. Jadi kita tuh akan menghitung gitu, kira-kira dari tanah ini kan akar ya ibaratnya. Nah, ini si tanah ini misal ya, seberapa tinggi sih si ini tuh, ada berapa tingkat, mungkinnya tingkat dari node yang akan ada berapa jumlah tingkatan node dari atas tanah itu, tidak termasuk dengan si rootnya.
Nah, untuk height of tree ini kita tuh akan mengembalikan nilai di mana seberapa sih jarak dari root ke si leaf itu. Beberapa dihitungnya itu dari edge pertama setelah root, beberapa itu mengekskludkan si leaf node-nya ini. Nah, kalau untuk di subprogram ini bisa dibilang kita itu mengekskludkan si leaf node-nya dengan kondisi yang ini nih. Wait, dengan kondisi ini. Nah, oh ini salah ini. Itu harusnya. Ya, intinya begitulah. Ini tuh sebuah kondisi. Atau ini. Nah, harus pakai parentesis. Lupa itu kagak ke ini, kagak ke bawah. Nah, dalam hal ini kita itu mengekskludkan si apa tuh namanya tuh si leaf node-nya dengan kondisi ini. Nah, mana? Oh ini. Nah, di sini kita menggunakan parameter satu saja, yaitu si root. Ya udah, tinggal maksudku kita tinggal ngitung sebuah tree ya, parameternya cuma satu aja. Ngitung height-nya ya udah, kan satu pohon yang dihitung. Nah, bagaimana cara kita menentukan kira-kira berapa sih tingginya si pokok ini, pohon ini, tangkal ini? Nah, sebetulnya caranya itu apa ya? Sebetulnya bisa dibilang simpel, tapi yang dilakukan itu agak ribet lah. Jadi kita tuh secara konsep itu kita tuh menelusuri semua kemungkinan yang ada gitu. Jadi apa ya, kayak brute force gitulah. Kita tuh menelusuri ini tingginya berapa, ini tingginya berapa, yang gitu-gitu. Mungkin di tree ini kelihatannya dikit kan, karena ya memang tree-nya pendek. Cuman kalau tree-nya banyak ya mencari kemungkinan itu kayak sangat sangat ribet kan, maksudku sangat incomprehensible untuk manusia gitu kan, untuk nentuin satu-satu gitu, capek juga. Nah, jadi semua itu dilihat. Nah, gini, jadi ada dicari root dari atas, dari si ini, dari si apa tuh namanya, dari si root sampai ke tiap leaf-nya itu, dilihat rutenya itu. Nah, di sini kan ada 4 leaf ya. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan ada 4 kandidat gitu ya. Kandidat kira-kira mana sih ini yang paling tinggi gitu kan. Oh iya, kenapa kita menentukan kandidat mana yang paling tinggi gitu kan si nilainya? Karena kan di sini itu kita akan mencari dulu semua rute dari root sampai ke setiap leaf node-nya, kemudian kita akan membandingkan jika misalnya hasilnya itu lebih besar, maka yang dipilih itu lebih besar dibandingkan kemudian dipilih yang lebih besar gitu. Jadi kayak ngambil max-nya. Nah, mana tadi pulpen? Oh ini. Nah, di sini kita tuh kan ini ya, apa tuh, menentukan dulu dibuat left sama right-nya kan. Nah, jadi kita itu akan menentukan dulu tinggi untuk si sub tree kanan sama sub tree kiri. Kemudian ketika kita sudah menentuk apa tuh, sudah memanggil fungsi rekursi ini, kita selanjutnya akan menjadikan
si sub 3 ini menjadi root baru. Nah, si sub 3 dari 15, si anak dari 15 yaitu 5 dan 34 menjadi tree baru, masing-masing akan berjalan sendiri gitu. Nah, si 5 ini akan menelusuri sendiri sampai ke bawah gitu, sampai ke leaf. Si 34 akan menelusuri sendiri gitu. Nah, misal ini jika si 5 ini akan menelusuri ke bawah lagi. Nah, ini dari 9 ke sini. Ini juga dari 34 ke sini, dari 35 ke sini. Dari 34 ke 35. Ya, maksudnya begitulah. Nah, kita tuh akan menjorok dulu ke bawah sampai akhirnya kita tuh menemukan di leaf node-nya. Di leaf node-nya ini ketika kita berada di sini kita akan mereturn kosong. Kemudian kosong ini akan dikeataskan gitu. Nah, di sini kan bukan node ya, bukan base case-nya gitu, itu masih recursive case gitu. Jadi dalam recursive case itu kan ada sesuai kondisinya bisa dilihat gitu, either 1 atau 0, either 1 ditambah ya rekursi yang tadi, atau returnnya cuma 0. Bisa dilihat di sini. Ya sebenarnya sih untuk yang ini 0 dibanding 0 ya tetap 0 gitu, apa yang mau ditambahkan gitu kan. Dilihat di sini kalau misalnya kita ke bawah si rekursinya dari di node 8 ini kita akan mereturn 0. Kemudian jika kita ke anak kanannya, ya ke anak kanannya nggak ada apa-apa, jadi ya udah otomatis itu 0. Nah, kita bandingkan 0 dengan 0, ya udahlah ya, maksudnya pasti 0. Nah, 1 ditambah 0 seperti yang ini, yaitu bebas lah untuk case yang bawah ini. 1 ditambah ini berarti di sini kita itu udah dapat 1. Tuh. Kemudian di sub tree yang 5 ini kita tuh akan ngitung seperti hal yang sama gitu kan. Dari sini kita itu dapat 0 dari si node 2. Kemudian dari si node 9, aduh maaf ini pulpennya susah. Nah, ya biar mencerang. Dari node 9 ini kan kita itu tadi sudah nge-return 1 kan. Nah, sekarang kita bandingkan antara 0 dibanding 1, gedean mana? Ya udah gedean 1. Berarti nanti nilai yang akan diambil itu adalah nilai right. Berarti yang ini. Nah, kelihatan gak sih kuning pakai hijau ya? Ya kelihatan. Nah, berarti yang dipanggil itu bakal yang ini. Hasil dari perbandingan ini yang di atas. Jadi itu kita akan menyusul dulu ke bawah. Nanti itu akan dibanding-bandingkan seiring naiknya itu. Kita kan tadi sudah pilih 1 ya, nilai 1. Kemudian si 1 ini dinaikkan ke atas lalu tambahkan 1. Jadi di 5 ini kita sudah punya dapat nilai 2. Lanjut ke yang kanan ya. Nah, di kanan ini kan return 0, leaf pasti return 0. Return 0 sama ya udah di sini jadi 1 plus 0. Di sini 1, di sini tadi itu 2 kan. Di sini 2 kan. Di sini 1 kan. Nah, kita bandingkan. Oh, ternyata yang lebih gede ini, yang 2. Ya udah, kita pilihnya yang ini. Oh, pulpennya mana? Ini. Nah, pakainya ini. Jadi kita tuh 1 plus 2. Nah, dari sini maka diketahui bahwa kita akan mereturn 1 plus 2. Nah, satunya itu dari mana? Ya, satunya itu dari sini. Dari ini nih. Ini nih. Itu. Nah, mungkin itu untuk
apa tadi teh namanya tuh, oh height of tree, oh iya height of tree itu. Nah selanjutnya depth of node, ya kita misalnya ya sebenarnya semuanya sama sih, isi tree-nya contohnya sama. Nah jika kita mencari kedalaman yang memiliki 20 value 20, maka kita bisa hitung aja dari root sampai ke node yang dimaksud. Nah jadi kita tuh ini tuh seperti yang fat out node, cuman kita tuh ngitung kira-kira jarak dari root ke node-nya itu berapa, dari 15 ke 20 itu jaraknya berapa, di ya dieksklusikan lagi si node acuannya ya. Kalau yang Helicopter itu kita mengeksklusikan lift, kalau yang ini kita mengeksklusikan si node yang jadi acuan gitu. Nah kita tuh akan pakai apa ya, oh telusur, kita telusur lagi ini pakai address ya si node acuannya, jadi ya kita akan pakai value-nya, jadi node info-nya yang akan dipakai untuk membandingkan ini nih si 20 ini kan lebih besar, ya udah kita telusurnya ke sini. Nah sekarang root baru ada 34, 20 ini lebih kecil daripada 34, maka kita akan menulisnya ke kiri ya seperti yang tadi lah, seperti yang pet of net. Bedanya di setiap kita menelusur ke bawah kita tuh increment 1, tapi yang jadikan acuannya itu return 0. Jadi kita tuh return 0, 0 ini ditambah 1 jadi 1, kita itu dapat 1 kan di sini. Nah di sini ditambah lagi 1, 1 tambah 1 plus 0 gitu kan. Jadi tiap apa ya, tiap levelnya itu kita nambah 1 dengan eksklusi di node yang jadi acuan. Ya begitulah. Mana oh kursor sangat sangat kecil, aku tidak bisa melihat. Nah diketahui lah bahwa nilainya itu 2 dari 15 ke 20. Nah gimana kalau misalnya kita nyari 9, nah ini kan jadi node acuan ya. Nah kita telusur dulu ke bawah, kan 9 itu lebih kecil daripada 15, maka kita akan telusur ke kiri. Nah kita dapat 5 nih sebagai root baru. 9 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 5? Oh ternyata lebih besar 9 itu daripada 5. Ya udah kita telusurnya ke kanan, kemudian dari kita kan udah sampai ke acuannya kan, kita nyari 9 misal. Kursor mana kursor? Oh ini ada. Nah di apa tuh namanya tuh, si acuan ini kan kita ngitung 0, kemudian di 5 ini kita nambahin 1 gitu kan, kemudian di atasnya lagi kita nambahin 1, jadi sama itu si, kalau kita menjadikan 20 dan 9 sebagai acuan ya, si apa tuh namanya tuh, depth-nya itu sama. Kalau dari rootnya itu bukan dari root yang paling awal, nah itu beda lagi, bisa beda cerita, cuman ya tidak akan dibahas di sini. Jadi intinya begitu. Kalau yang path of node itu kita mengoutputkan semua value dari jalur itu. Kalau yang depth of node ini kita mengincrementkan, ya menghitung jaraknya gitu. Lanjut level of tree. Nah misalnya ya sama sih. Kita tuh kan untuk yang ini kita menghitung sih berapa level sih. Dimulai dari atas tuh kan ada level 0 disebutnya. Dalam beberapa definisi dalam ini, di sini sih ini pakai level dari level 1 sampai level 4 ya. Nah kita akan menghitung kira-kira dari atas sampai bawah ini berapa, bedanya hanya ya, jadi intinya ini tuh high of tree cuman ditambah 1 aja karena ada yang tidak ada yang di exclude gitu. Yang di exclude itu kalau misalnya si rootnya nil, ya udah kalau rootnya nil ya tidak akan dihitung apa-apa, ada aja enggak gimana mau diperhitungkan kan begitu. Nah ya sebenarnya cara mainnya sama sih kayak yang apa namanya tuh,
wait, oh high of 3. Nah, iya ya, high of 3. Oh iya betul, high of 3. Bedanya tidak ada eksklusi di high of 3 itu. Kan di sini tuh ada kondisi ini ya, kondisi apa tuh namanya tuh, kondisi mengeksklusikan lift. Nah di sini enggak, semuanya dihitung. Jadi misalnya kita akan menelusur ke bawah, ya kita anggap saja semua ya tadi kan, semua kemungkinan jalur sampai dari roots ke lift itu dihitung kan. Nah sekarang kalau tadi di high of 3 itu kita di sininya 0 kan, ngeritun 0, tapi di sini kita ngeritunnya 1 karena si rootnya tidak nul. Nah naik ke atas, bertambah satu, misal ini dari 2 ke 5 ke 15 itu ada 3, dari bentar ganti dulu warna, dari 8 9 5 itu ada 4, dari 20 35 itu ada 3, 35 34 ya udah 3 lah ya, sama kok, udah dilihat bisa dari kemarin sama kan. Nah seperti high of tadi, tinggal dibandingin mana yang lebih gede gitu. Sekarang kita ngebandingin satu-satu, ya udah kita dapatnya 1, jadi di sini 1 plus 1 jadi 2. Nah 2 kita dapat 2 kan di sini. Udah simpen dulu nanti buat dibandingin sama yang itu tuh, yang belah kiri tuh. Ini kan udah dapat 2 gitu ceritanya. Bentar tandain dulu ya. Mana ungu. Ini kita tuh dapat 2 di sini. Di sini kita dapat 1 di level ini. Di atas kita itu dapat 2. Di sini dapat 1. Kita pakai yang ini dong. Pakai yang 2. Nah, 2 ditambah 1 jadi 3. Di level ini kita menemukan bahwa ada yang 3, ada yang 2 gitu kan. Nah, kita bandingin mana yang lebih gede. Yang lebih gede kan 3. Ya udah, berarti ini 1 tambah 3. Ya udah jadi 4. Jadi 3 ini tuh kalau dihitung level of 3-nya jadi ngeritun ini, ngeritun 4 gitu. Ada yang kelewat gak sih? Oh iya, akan ngeritun lo kalau misalnya si ininya ini ya, si apa namanya tuh, si aduh apa namanya, si node-nya itu gak ada ini. Udah itu doang. Nah bagaimana cara, sekarang kita akan memasuki bagaimana cara kita mencari nilai max. Sebenarnya kalau dari aturan yang tadi disinggung di path of node, kita tuh tahu bahwa yang lebih besar itu di kanan, yang lebih kecil itu dari kiri kan, untuk penempatan nilai. Nah untuk kita bisa dari aturan itu gitu ya, untuk kita bisa mencari apa yang mana yang terbesar secara intuitif, itu tuh ya tinggal cari aja yang kanan gak sih, yang paling besar kan, ya tinggal cari yang paling kanan gitu kan, karena yang kanan itu pasti lebih besar daripada rootnya. Jadi ya yang paling kanan itu berarti yang paling besar. Udah. Jadi kalau misalnya agak repot juga sih aku tidak menaruh tree-nya di sini. Nah, misalnya Minangka. Nah, Minangka. Nah, kita turut tree. Datanya ya begitulah. Imajinasikan saja sendiri, tapi you know what I mean. Nah, kayak itu apa ya? Ini tuh kan pasti lebih besar dari ini kan? Kita lebih besar dari gitu ya. Ini juga lebih besar dari, ini juga lebih besar dari, kan? Oh,
wait. Nah, bagaimana lagi, sorry. Nah, jadi otomatis ini kan yang paling besar ya, jadi ya udah gitu. Kalau pengen melihat yang paling besar ya udah kita lihat banding pasti yang paling kanan, karena kalau misalnya ada belok sedikit ke kiri itu pasti kita itu menelusuri hal yang lebih kecil daripada yang sebelumnya. Jadi kita tuh harus straight ke kanan. Kalau misalnya tidak ada child kanan ya udah berarti itu urutnya paling besar begitu. Hal yang sama terjadi pada mencari nilai minimum. Bedanya ya kalau nilai minimum telusurnya ke kiri, udah gitu aja. Nah ini untuk referensi saya memakai ini, dan kemudian ada tambahan referensi saya memakai struktur data menggunakan C++ yang disusun oleh tim dosen Universitas Telkom. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.